Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali masyarakat di podcast kesayangan kita, Sadala Sinrang. Sada Sindra. Nah, sebelum Aji kita mulai podcast kali ini, kami mendorong masyarakat ya untuk mensubscribe. Sebagai bentuk dukungan Ah, kepada kita. Jadi subscribe, like, dan share-nya sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga menyediakan merchandise Merchandise. berupa baju kaos yang ingin memesan baju kaos Sada Sindra itu hubungi saya. bisa menghubungi ke Aji. Ke Aji. Nah Aji, ini sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir yang kemarin disoroti oleh oleh publik ya, termasuk anggota dewan ini. Ada hadir sebagai pengelola parkir di Kabupaten Pinrang. Yang punya parkir-parkir. Yang punya ya. Apa kabar Kak? Baik, Bisa perkenalkan diri Kak? ya, makasih teman-teman. Ya. Saya izin memperkenalkan, saya atas nama Faisal, Ya. jadi dikenal Faisal Menca. Kebetulan kami ditugaskan sebagai pengelola parkir di Oke, jadi Pak Faisal ini sekarang diposisikan sebagai untuk pengelolaan parkir. Nah Haji, sebelum itu Haji kemarin ada waktu pengesahan APBD perubahan. Satu catatan penting yang paling dicatat oleh anggota dewan adalah belum maksimalnya PPAD. kontribusi sektor parkir ini di pendapatan asli daerah kita. Jadi anggota dewan ini menyoroti kenapa hal itu terjadi. Padahal kita punya kesempatan untuk mendulang banyak PAD dari sektor distribusi parkir ini gitu Aji. Nah makanya kita hadirkan Pak Faisal untuk menjelaskan sebenarnya apa kendala di lapangan ini Kakak Aji ya. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Nah langsung saja Kakanda, ini kemarin sudah berapa targetnya sektor parkir di PAD 2025 ini? Sudah sampai berapa pencapaiannya? baik. Jadi untuk target 2025, jumlah target itu sebesar Rp858.329.000. Sampai per September kemarin, kita sudah terrealisasi 487.885.000. Jadi sudah progres 57%. Sudah. Jadi perlu kami informasikan bahwa di parkir ini ada dua item. Ada dua item itu dari retribus parkir, ada parkir tepi jalan umum dan parkir tempat khusus. Jadi pada tahun ini dari parkir tepi jalan umum itu kita sudah progres 74%. Sebenarnya kita sudah di jalur sebenarnya untuk pencapaian target khusus di tepi jalan. Cuma di tempat khusus parkir kami ada kendala. Ya. Kami masih di 50% dan 50% kita di tempat khusus. Di sini titik kemarin kami coba turun. Kenapa titik tempat khusus ini tidak mencapai progres? Jadi setelah kami turun dengan tim, kita temukan beberapa hal di bawah, bahwa ada memang titik-titik yang potensi target penyetorannya itu belum sesuai dengan potensi. Oke. Ini menjadi catatan bahwa perlu dievaluasi lagi titik-titik yang menyebabkan pencapaian target kita ini terhambat. Kedua memang pada beberapa titik memang ada kendala teknis seperti di pasar sentral itu. Karena memang ada kondisi di sana setelah pekerjaan pasar sentral itu, jadi ada relokasi pedagang ke jalan-jalan Pak yang tadinya ini menjadi lahan parkir. Itu tidak berfungsi lagi sebagai lahan parkir karena adanya pedagang ini yang jalan. Nah, itu juga menjadi
faktor ya. sehingga target tidak masuk. Ya, jadi itu tadi beberapa akar masalah kemudian disampaikan oleh Pak Kabit, Kabit Pengelola Parkir terkait pendapatan di 2020 ini. Jadi kira-kira dari masalah yang didapatkan oleh pengelolaan parkir, nah ini Pak Kabit kira-kira apa strategi konkret yang Ya. bisa dilakukan oleh Dishub untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Baik, jadi dari pengamatan kami sedikit menarik kesimpulan dari hasil kunjungan kerja kami di lapangan ini, bahwa persoalan parkir ini sepertinya sudah komplit Pak di Jawa ini. Jadi perlu memang penanganan Khusus. secara komplit juga. Kami bukan hanya dari pemungutan dan penyetoran saja kita berbagi. Kita akan mengkaji dengan satu penguatan regulasi dari standar pelayanannya, mulai dari standar pelayanannya supaya apa? Supaya dalam pelaksanaan tugas parkir ini kita berjalan sesuai dengan standar pelayanan. Tentu juga demi kepuasan pengguna layanan parkir itu sendiri. Yang kedua, ini juga SOP. Ya. SOP ini kita nanti tujukan ke petugas-petugas kita, baik dari petugas pemungutnya dari Dishub sendiri, juga dari teman-teman juga di bawah, bahwa dalam melaksanakan tugas itu harus ada standar personal prosedur. Nah, yang ketiga tentu para masyarakat juga naik secara luas, karena bagaimanapun tentu yang terjadi sekarang juga ini mungkin juga ada sedikit berpengaruh dari masyarakat kita, bahwa ketika menerima pelayanan parkir harusnya masyarakat juga harus meminta pertanggungjawaban dari petugasnya. Soalnya ketika memberikan suatu jasa parkir harusnya minta retribusi. Artinya janganlah dikasih kesempatan petugas kami untuk berbuat tidak ya. Transparansi kepada masyarakat. Iya, mungkin selangkah ke depan mungkin akan sosialisasi. Tentu juga kami mungkin minta bantuan kepada teman-teman media, gimana kita edukasi masyarakat kita ke depan ini, bagaimana parkir ini menjadi salah satu harapan kita semua. Apalagi sekarang dengan adanya efisiensi anggaran, tentu harapan kita besar di pendapatan semua untuk tahu. Jadi memang kita sudah sebelum di tag ini kita sudah melakukan cross check di lapangan aja ya, bahwa dari teman-teman jurnalis juga, bahwa setelah ada isunya ada kurangnya distribusi parkir ini di PAD, bahwa ada dugaan ini parkir ini tidak dikelola dengan baik, dengan maksimal oleh Dishub. Tapi dari pandangan saya bahwa Dishub sudah melakukan langkah-langkah yang bagus ya, maksudnya karena ini memang di lapangan seperti di pasar sentral ternyata banyak di sana parkir liar, Pak. Ada parkir liar di sana. Kemudian tukang parkir ilegal itu dia tidak menggunakan rompin, tidak memberikan karcis, kemudian ternyata uang parkirnya dari dia diterima itu ada di store lah ke orang, ada bosnya lah di situ. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Terkait dengan jupir liar, tentu kita sedang melakukan evaluasi. Dalam minggu ini pun kita sedang melakukan pemanggilan. Yang liar ini tentu kita kasih pembinaan dulu. Kita rangkul. Betul. Kita rangkul untuk mengoptimalkan penerimaan. Tentu juga nanti ini kita sebagai jaminan, Pak, mungkin kita akan melakukan
apa, semacam fakta integritas dengan mereka Oke. terkait dengan eh, pelanggaran parkir di wilayahnya, bahwa ada SOP yang harus mereka penuhi, yang baik dari pelayanannya maupun dari kontribusi PAD-nya. Jadi kalau memang mereka tidak mampu, ya ada konsekuensi Ya. yang harus mereka terima. Pak, seperti di Makassar, Ci. Ini kan rompi jukir-jukir ini kan bisa dijual bebas ya. Yang warna orange itu kan, jukir-jukir rompi-rompi itu bisa dijual bebas, didapat di online, ada bahkan ada di pasar dijual. Ada di pasar dijual. Kemudian karcis-karcisnya itu bisa di-print sendiri. Nah, mungkin untuk Penertibannya. penertiban di sub sendiri mungkin akan mengadakan rompi tersendiri, misalnya warnanya warna khusus mungkin, atau dan ini kan tadi biar masyarakat tahu, oh uang parkir saya ini ke Pemkab ini, ke negara ini, bukan ke lain-lain, agar masyarakat tidak cemas lah Pak. Oh, seperti itu. Gimana? Oh, baik, saya kira untuk tahun ini kita sudah distribusikan rompinya, Pak. Warna apa itu? Orange. Warna Cuman orange. yang teman-teman sampaikan tadi, saya kira satu usulan. Satu masukan bagi kami bahwa mungkin ke depan kita buat yang dalam apa ya? Warnanya berbeda. Beda lah dengan yang umum itu, yang Iya. bebas itu ya. Betul. Terima kasih. Satu. Oh, Saya iya, kira iya. kehadiran kami di sini dapat poin lagi, Pak. Iya betul Pak. Dan karena masyarakat ini merasa sama ya, menyamakan. Maksudnya dia tidak tahu, masyarakat ini tidak tahu. Saya pernah berbelanja di pasar, saya tidak tahu apa bedanya parkir liar dengan parkir yang resmi, ya kan, yang orang disub sendiri. Tidak ada, maksudnya tidak ada rompinya. Orang disub pun pernah saya dapati tidak gunakan rompi. Jadi kita apa bedanya ini? Apa bedanya? Ya mungkin SOP-nya secara dasar dulu ya, SOP secara dasar dulu di lapangan seperti itu. Bahwa ya masyarakat kalau mau bayar parkir jangan memberikan uangnya kepada orang yang jukir yang ilegal. Ya. Seperti itu. Dan mungkin minta diintervensi juga dari pihak keamanan, dalam hal ini Satpol PP ya. Ya. Untuk bagaimana agar parkir ini, uang-uang masyarakat ini, distribusi parkir ini tidak retribusi, tidak Kan disub sampai dari dulu menggaungkan untuk parkir Iya. tertib dan aman. iya tertib dan Tidak. aman. Karena ada tanggung jawab di situ Pak. Kalau orang disub, ya kalau bedanya orang disub sama parkir ilegal, kalau parkir ilegal, kalau hilang motor, itu bukan tanggung jawabnya mereka, ya kan? Tapi kalau datang dia beli pasar langsung mau ambil motor tak, baru minta parkir. Tapi kalau disub hilang motor tak, dia bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Iya. Ya. Seperti itu, karena memang ada keamanan di sini, makanya banyak curanmor. Kenapa banyak aksi-aksi curanmor sekarang? Karena jukir-jukir ini saja tidak menjamin keamanan, kepercayaan masyarakat bahwa kalau kita masuk ke pasar, motor-motor ini akan aman di tempat parkir. Nah, ini Kakak Rahmat, terkait masalah parkir, kita lanjut sedikit. Kemarin kan DPR menyoroti betul Ya. bagaimana potensi besar yang bisa didapatkan daerah dari retribusi parkir ini. Kira-kira kalau kondisinya misalnya sebesar itu, kenapa misalnya yang terjadi dari 2024 sampai 2025 ini begitu-begitu saja? Ya, dan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa apa yang disampaikan di DPR Tengah itu sebenarnya kita sudah tidak lanjuti. Makanya setelah kita turun ke bawah, benangnya ada parkir, soalnya kita sudah identifikasi. Ya tentu terkait dengan tindak lanjut kita akan sementara proses. Ada tidak yang menghambat terobosan tidak lanjut? Tindak lanjut, tentu pasti ada hambatan. Tapi apa namanya, kami tetap optimis Pak. Kita seperti yang kami sampaikan tadi, kita harus buat satu standar pelayanan itu, SOP-nya. Saya kira kalau SOP sudah jalan, dengan sendirinya mungkin hambatan-hambatan itu
teratasi konsepnya. Nah, kalau misalnya soal parkir liar tadi, mereka kan mengklaim ada inilah parkirku, inilah parkirku. Ini bisa ditindak tidak, Pak? Kalau Pemkab mau tindak? Bisa. 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 Karena secara aturan Iya. gimana? Sudah secara aturan kan sudah. Artinya ada uang apa? Retribusi uang negara di sana itu. Iya. Harusnya masuk ke Pemda itu kan. Itu sudah menyimpang gitu. Dan saya kira di penindakannya bisa apakah mungkin dari teman-teman Satpol juga secara Perda, bisa juga mungkin dari teman-teman di Padagap sendiri bisa tindak. Tapi tentu apa yang kami dapat kemarin di bawah, kami membuka ruang dulu ya. kecuali kalau kita sudah buka ruang nanti Tidak ada jalan pembinaan keluar. tidak dilakukan, tidak di apa, sudah mungkin jalan. Dasar mereka apa ya, Pak? Dasar mereka apa untuk mengklaim misalnya tempat parkir itu miliknya seperti itu? Ya, Kalau dari dapat dari mana? kalau dari apa yang kami dapat tidak ada sih. Mereka itu klaim-klaim saja, Pak ya. Dia klaim-klaim aja. Iya, mungkin merasa dekat lokasinya di sana rupanya. Atau depan rumahnya. Tapi memang kami lihat setelah kami berikan edukasi, kami paham bahwa mereka memang benar tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bahwa fasilitas pemerintah punya, waktu dia punya pemerintah. Itu mungkin salah satu poinnya sehingga mereka bebas menentukan wilayah sendiri. Karena kami kemarin setelah bincang beberapa dengan bukir yang ilegal yang kami dapat di lapangan, memang seperti mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti terkait dengan regulasi tersebut. Nah, ini pentingnya sadar-sadar Sindra. Kita hadir kami yang bahwa tolong jangan klaim lah. itu hak dari negara, ya kan? Karena ini untuk kemaslahatan masyarakat juga, kemudian untuk pembangunan, mungkin pembangunan puskesmas, jalan, perbaikan jalan lah, itu jalan-jalan keluarnya di situ. Nah, kemudian ini masalah tempat khusus. Jadi ada beberapa rumah sakit di sini, Pak, termasuk rumah sakit Aisyah ya, yang ada di dekat lapangan Nasindrang, kemudian ada RS Makassar. Berapa persen penyumbang retribusi parkir dari tempat khusus ini sebenarnya? Kalau dari tempat khusus, ini kan semuanya yang paling tinggi sumbangsinya masuk di retribusi. Ya kurang lebih 500 juta. 500 juta? Ya, di tempat khusus ini. 1 tahun, Pak? 1 tahun. Cuma di rumah sakit itu baru tetap rumah sakit pemerintah. Oke. Jadi dia punya alat sendiri. Kemarin kita koordinasi dengan Badan Pendapatan. Meskipun mereka bukan lahan pemerintah, tapi tetap ketika dia melaksanakan penyelenggaraan parkir itu, dia tetap kena pajak parkir. Iya. Karena perda kita yang mengaturkan ada dua. Ada pajak, ada retribusi. Ada perda pajak, kemudian ada pajak. Jadi cuma kena pajak, tidak kena retribusi. Iya. Sementara kita kajian aja dengan Badan Pendapatan. Tapi insya Allah tahun depan semua pajak retribusi kita ke Bapenda. Sepertinya ke sana nanti pajak yang terkait pajak parkir vendor yang ini ya. Artinya kalau berarti rumah sakit yang paling menyumbang terbanyak RSUD yang di Makassar, saya ingat Parepare lagi, Pak. Karena memang Parepare yang menyumbang terbanyak kayak ada di Makassar itu parkirnya juga. Oh, Lasindrang ya. Lasindrang yang paling banyak 500 juta, hampir 500 juta. Kalau Lasindrang sekitar 250 juta. Tapi itu yang sisa-sisanya itu dari 250 juta bagi di pasar-pasar. Di pasar-pasar. Kecamatan juga. Oke. Tapi berarti RSUD itu pun dianggap masih Dewan kemarin masih anggap bahwa itu masih kurang.
Karena kalau kita lihat volume kendaraan di sana setiap hari kan lalu lalang cukup banyak seperti itu kan. Karena mungkin ada solusi. Kemarin saya sempat berbicara sama Pak Bupati bahwa dalam waktu dekat ataupun tahun depan bahwa ada di sana alat elektronik ya. Barrier gate otomatis. Apaan lagi kan? Otomatis untuk untuk masyarakat yang pengunjung rumah sakit di situ. Jadi itu mungkin akan diadakan oleh pemerintah kabupaten agar ini lebih tertata rapi lagi. Kemudian ini lebih transparan. Jadi kira-kira bagaimana itu menurut apa? Iya. Apakah sudah siap secara infrastruktur atau SDM. Baik Pak. Jadi terkait dengan kesiapan kami, sebenarnya untuk penganggarannya kan Belum ya? belum, apalagi tahun depan ada lagi efisiensi anggaran Pak. Oh, Itu sebenarnya kita sudah usulkan, cuma ada lagi efisiensi anggaran. Nah memang kalau dari pengamatan kami sendiri Pak ya, memang rumah sakit kelas ini sudah waktunya memang kita ya betul. barrier gate di sana. Karena kenapa? Ini juga untuk membackup perda kita. Karena perda kita itu kan mengatur bukan cuma retribusi parkir di sana, tapi dia mengatur jam kerja parkir di sana. Nah sekarang apa yang terjadi sekarang ini, sistem kita kan masih manual di sana. Jadi kita tidak punya kita tidak punya alat untuk mendeteksi berapa jam mereka parkir. Ya. Sedangkan perda kita mengatur untuk itu. Ya. Jadi memang harus sudah berlihat di sana. Karena berlihat di sana Pak pasti yakin Pak. naik Percaya naik. Ini sudah diusulkan ke Bupati untuk pengadaan lagi. Kami tahun lalu pernah usulkan tapi tidak dapat efisiensi lagi. Ya. Apalagi tahun depan ini Ada lagi. Kecuali mungkin kalau kita pertimbangkan ada juga beberapa pihak yang kerjasama, tentu kita untuk pertimbangan dalam lagi semua pihak-pihak yang terkait. Atau misalnya rumah sakit sendiri ya kalau Bisa saya, tapi kalau rumah sakit sendiri Pak, tentu kita harus lihat dulu regulasinya. Maka apakah mereka punya kewenangan di sana? Artinya ya, sampai kita berpendapatan, regulasi yang kita jalankan, ujungnya juga masalah kita kaji betul. tapi saya dengar memang ada pihak ketiga ya masuk. Ya. Parkir itu sudah dihitung-hitungkah apakah keuntungan bagi pemerintah kabupaten sendiri atau hanya maksudnya tidak terlalu menguntungkan kerjasama itu? Kalau menurut Kalau menurut saya masuk kemarin, kami belum hitung secara menyeluruh. Artinya sepintas menguntungkan. Menguntungkan ke kita karena kami lihat proposalnya itu tidak ada lagi beban APBD ke sana ketika masuk. Keuntungannya itu. Ya, keuntungannya ke sana. Artinya beban APBD kita tidak ada, yang semua ditanggung oleh pihak ketiga. Itu sisa kontribusi ini yang kita pembagiannya berapa persen? Apakah karena penawaran mereka rata-rata kontrak 5 tahun Pak. Itu ada spill mungkin berapa per tahun didapat kalau misalnya ada yang memberikan keuntungan berapa persen? Iya. Jadi kemarin ada yang berani menawar sampai 25 juta. Wih, 25 juta per bulan. Ya. Tapi kita bandingkan dengan Parepare sendiri, informasi ke kami itu 35 juta. Iya, betul. Kalau Parepare 35 juta per bulan. Kenapa tidak bisa? Tidak. Yang kita tetap kita pelajari, pertimbangkan.
Ya, karena masyarakat kita banyak ya. Itu saya kagumi ya, bukan untuk membandingkan aja ya daerah ini daerah ini. Nah, saya tugas juga di Parepare. Bahwa Parepare ini memang kotanya kecil, tapi PAD dari sektor parkir itu 1 sampai 1,9 miliar. Itu dari seluruh ya. Rumah sakit yang berperan aktif di situ. Rumah sakit yang berperan aktif. Memang mereka memperketat kebocoran-kebocoran, jukir-jukir liar bekerja sama dengan Satpol dan lain-lain. Nah, masyarakat juga berperan aktif di sana. Masyarakat berperan aktif di sana. Karena kemarin ini saja, Ci. Ada festival Salokarajaya di Kota Parepare ini masih berlangsung. Ya. Parkirnya saya di sana, masyarakat yang parkir itu 5.000 satu motor. 5.000 satu motor itu Pengunjung itu 24 jam. pengunjung itu kan selalu luar biasa kan PAD-nya. Di situ 5.000 itu dikeluhkan lah dari masyarakat. Mana di sub terjun langsung lain-lain. Itu Pak langsung ditekan. Itu respon masyarakat juga cukup baik karena memang siapa yang jamin kalau motor hilang kalau bukan di sub. Seperti itu kan, ya di sub yang harusnya mengamankan kemudian satu mungkin lalu lintasnya dan lain tidak semeraut, ya itu mungkin salah satu gitu. Jadi begini Karamat, karena waktu kita tidak terlalu panjang, mungkin kita sudah di sesi terakhir. Ya, saya mau bertanya ke Bapak, masyarakat Pinrang ini kan butuh parkir ya seperti yang dijelaskan ke Kang Rahmat bahwa yang tertib dan aman, yang tertib dan aman. Kira-kira kalau misalnya Bapak dikasih kesempatan untuk mengubah wajah parkir beban ini Pinrang, Pak. apa yang kira-kira Bapak lakukan besok? Untuk mengubah parkir Pak, sulit tapi kita harus optimis. Ya. Kalau kabupaten lain misalkan apa Pinrang tidak. Oke. Saya kira seperti itu. Itulah tadi. Mungkin saya satu lagi, betul. ya, Ji. Ini kan ada targetnya 2025 800 juta lebih ya. 800 juta lebih ini sudah bulan Oktober. Ini sudah bulan Oktober, sudah 50% sekian lah. Ini masih akan optimis capai target itu atau gimana Pak? Ya, kita akan Dengan sisa 2 bulan ini? Ya, kurang lebih 3 bulan ini kita akan upaya optimal. Apalagi kita sudah ada data yang kita sudah pegang. Kita dalam waktu dekat kita maksimalkan, kita lakukan pemanggilan ke semua jukir. Ya. Kita buat kapasitas. Ini untuk apa? Bukan untuk secara pribadi, kita mungkin bersama. Kita bersama. Jadi seperti itu Haji. Nah Haji, jadi kita juga mau berpesan kepada masyarakat ya yang menonton podcast ini bahwa untuk membantu keuangan Kabupaten Pinrang di tengah efisiensi ini salah satu distribusi parkir ini sangat berpengaruh. Meskipun kalau kita lihat jumlahnya ya, ini meskipun sedikit tapi ini sangat berpengaruh bagi masyarakat mungkin. Nah, kami minta bahwa masyarakat memilih ya, jangan memberikan uangnya kalau parkir itu ke jukir-jukir yang tidak resmi. Kalau yang jukir resmi itu pasti dia pakai ROP ya Pak ya, pakai ID dan punya karcis. Jadi kenali di tempat-tempat umum, kenali kalau mau minta 2.000, kesediakan dulu karcis tak. Iya. Karcis dulu kesediakan. Mana rumpita, mana dita ya lebih kritis seperti itu. Betul. Dan ini sangat berperan aktif, ini sangat membantu teman-teman di sub untuk memerangi jukir-jukir liar seperti itu ya Pak. Yes. Oke. Ji, mungkin sekian dari podcast kita. Tetap kita nantikan, kita akan apalagi untuk pekan depan tetap nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.